warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Felip di channel kesayangan kita, Felip Ngetrik. Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan dari teman-teman nih. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang nggak akan saya jawab ya, karena pertanyaannya sedikit nggak jelas gitu. Jadi nanya kan, bang, saya mau nanya nih, tapi saya bingung mau nanya apa ya kan. Nah itu kayaknya nggak perlu dijawab ya. Jadi pertanyaan itu nggak ngerti apa pertanyaan dia gitu. Oke, nanti untuk pertanyaannya akan dibacain oleh rekan saya dan mencangkup kameramen juga, mencakup editing juga, pokoknya segala-galanya Haga Wadang Saputra. Oke. Mr. Haga, pertanyaan pertama dari teman-teman subscriber Felip Ngetrik apa nih? Yang pertama. Oke, yang pertama untuk pertanyaan dari Adit Van Java Akuro. Adit Van Java Akuro, halo Bang Adit. Bilang, bang mau nanya, udah pernah tragedi korang bolong dan ikan kabur semua nggak bang? Oh gitu. Oh, udah pernah terjadi korang bolong atau ikan kabur semua? Selama pengalaman saya mancing, dari belajar mancing sampai sekarang, saya belum pernah terjadi tragedi korang bolong atau ikan kabur semua. Karena apa? Saya selalu memperhatikan sebelum korang diturunin, saya cek korangnya masih bagus atau enggak, atau sedikit tikus atau enggak. Jadi buat temen-temen yang sering ngalamin kejadian korang bolong, untuk kedepannya lebih berhati-hati atau lebih teliti dalam mengecek orang. Untuk jawabannya saya belum pernah. Terima kasih Bang Adi. Oke, next pertanyaan dari Ardi Kurniawan. Ardi Kurniawan, halo Bang Ardi. Yoi. Tips dong bang, buat ikan biar kumpul di lapak kita, apa kudu satu titik aja? Kalau untuk biar ikan kumpul di lapak kita, itu biasanya kita lebih sering buang umpan ya. Jadi itu apabila umpan kita lebih banyak di dasar kolam, itu akan lebih banyak mengundang ikan buat datang itu. Jadi saran dari saya, apabila boleh boman, pakai boman. Apabila nggak boleh pakai boman, lebih sering buang umpan. Oke, salam ngetrik. Yoyoy. Nah, berikutnya dari Hendar Ardiansyah. Ya, Hendar Ardiansyah. Saya mau tanya bang, di kolam air hijau tapi lumpur hitam, bagusnya umpan wangi apa amis bang? Untuk air hijau dan cenderung lumpur tebal ya. Kalau kata saya nih, untuk yang lumpur tebal nih, umpan wangi ataupun umpan amis itu masuk aja. Paling kita main di setelan pelampung. Jadi kalau bisa kita pakai pelampung yang sedikit lebih besar, dan itu agar si umpannya lebih agak naik, jadi tidak terlalu di dasar lumpur, agar agak mengangkat sedikit, tapi jangan terlalu mengangkat juga gitu. Jadi untuk menghindari umpan itu tenggelam di bawah lumpur. Apabila lumpurnya sangat tebal ya, seperti yang Bang Adit tadi ya, Bang Adit tanya ya. Bang Hendar Ardiansyah. Bang Hendar tanya, itu lebih baik menggunakan pelampung yang sedikit lebih besar agar umpannya bisa keangkat sedikit bang. Itu tips dari saya. Untuk umpan sih sebenarnya amis atau wangi nggak terlalu berpengaruh ya kalau kata saya sih ya, karena pada dasarnya amis ataupun wangi ikan mas tuh suka gitu. Oke, selanjutnya dari Disna Setiawan. Pertanyaannya, esen kebanyakan atau OD dan esen kurang kenceng, reaksi ikan makannya kayak gimana bang? Biasanya ya kalau untuk esen OD atau udah overdosis, itu untuk reaksi ikan dia makan nggak ngetrik, jadi langsung cep kabur, dan itu hanya berjalan beberapa saat, karena biasanya cenderung kalau namanya OD itu cenderung ikan bubar. Setelah dia makan gak makin ngetrik tuh langsung bawa kabur gitu. Itu biasanya habis beberapa kali ikan makan, biasanya lapak bening atau hanya merepes atau ikan muter-muter aja. Itu biasanya kalau untuk yang OD. Rata-rata kalau udah overdosis tuh pasti ikan gak makin ngetrik, makanya langsung bawa lari, langsung lari. Ibaratnya langsung pelampung tuh gak pakai ngetrik, hilang. Itu biasanya OD. Atau bisa juga over amis, terlalu amis juga bisa kejadian seperti itu. Karena saya beberapa kali
bereksperimen dan ngerasain yang seperti itu menurut pengalaman saya ya. Mungkin buat teman-teman lain misalnya punya pengalaman sendiri, boleh di share atau berbagi di komentar nanti ya. Oke, next pertanyaan Bang Haga. Oke, Karang dari Jaka Nugraha Channel. Jaka Nugraha Channel, siap. Ya. Assalamualaikum dari Kota Rangkas Bitung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Lebak, Banten. Hadir Bang Felix. Hadir, siap. Terima kasih Bang Jaka. Izin bertanya, merek reel, joran merek apa, panjang berapa, senar merek apa, kail pancing pakai merek apa? Mohon dijawab Bang, soalnya pemula main galapungan. Waalaikumsalam. Oke. Bang Jaka, untuk pertanyaan Bang Jaka ini meliputi tackle set ya, dari reel, joran, senar, sampai dengan mata kail. Oke, untuk saya jawab ini secara global. Untuk reel yang biasa digunakan untuk mancing ikan mas itu untuk ukuran biasanya itu dari 1000 sampai 3000. Karena setiap merek reel biasanya untuk size-nya itu berbeda-beda. Contoh misalnya dari merek A dengan ukuran 1000 ini besar reelnya itu sama dengan merek B dengan ukuran 2000. Nah, jadi untuk patokan ukuran 1000 sampai 3000. Dan untuk joran ini sesuai selera. Apabila abang suka joran yang panjangnya 180, abang bisa pakai dengan 180. Apabila abang suka dengan yang 165, abang bisa pakai 165. Dan untuk merek di sini saya nggak bisa nyebutin dari brand-brand tertentu ya, karena secara global ini sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Karena apa? Tackle yang baik atau peralatan pancing yang baik dan yang paling bagus adalah peralatan tackle pancing yang sesuai dengan budget kita masing-masing. Itu teman-teman. Jadi untuk joran, untuk reel tadi ukuran 1000 sampai 3000, untuk joran ini bisa 165 atau 180 atau 150 dengan lip yang biasa dipakai itu atau digunakan 614 lip, 817 lip, 612 lip atau 820 lip. Itu tergantung selera orang masing-masing. Dan untuk senar itu kalau saya pribadi saya pakai ukuran 0,20, 0,22. Tapi di sini kembali lagi ke teman-teman, apakah suka pakai 0,20 atau suka 0,22 atau suka 0,25. Saran saya 0,20 sampai 0,25 itu saran saya. Dan untuk ukuran mata kail itu bisa pakai merek apa aja, ukuran mulai dari 2, 3 sampai 4. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Apabila galapung bisa pakai kail nomor 4, apabila lomba bisa pakai kail nomor 3 atau nomor 2. Jadi untuk masukan dari saya hanya seperti itu. Untuk merek itu dan harga sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas teman masing-masing. Jadi tackle terbaik adalah tackle yang sesuai dengan budget kita. Oke, salam ngetrik. Yoyoy. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya dari Ozan Maestro. Oke. Mungkin ini berhubung dari budget ya. Oke. Joran dan reel yang di bawah 1 juta dong Bang. Untuk joran dan reel yang di bawah 1 juta itu banyak banget. Untuk joran dan reel yang di bawah 1 juta. Untuk joran itu dari berbagai merek, ada dari reel juga sama. Tapi saya lebih merekomendasikan untuk joran itu joran keluaran Relic Nusantara. Karena apa? Joran-joran keluaran Relic Nusantara itu kualitas bagus-bagus dengan harga yang sangat murah. Tuh, satu. Dan dia karbon, bukan karbon komposit. Jadi karbon dia lebih ringan, full karbon. Untuk reel ini banyak merek. Apalagi sekarang udah banyak banget merek-merek Cina yang masuk. Jadi itu abang bisa pilih, tentukan sesuai budget abang aja gitu. Ataupun brand-brand ternama juga banyak sih yang udah di bawah 1 juta. Joran juga sama, brand-brand ternama. Tapi kalau untuk rekomendasi, saya rekomendasiin Relic. Karena apa? Relic jorannya murah dan kualitasnya juga lumayan bagus. Tuh saran dari saya. Untuk reel abang bisa sesuaikan dengan budget. Itu aja. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Kumbul Oren.
Dari Kumbul Oren, siap. Ini mungkin kebiasaan merhatiin gerak-gerik lu ya. Iya. Gimana? Dia nanya gini. Kebiasaan ente yang aneh perhatiin tuh ngulur kenur keluar dari reel secara paksa pakai tangan, maksudnya biar ngapa tuh bang? Kebiasaan apa syarat atau dari dukun gitu? Ini saya juga beberapa kali lihat di komentar video ya. Ini saya sering kejadian seperti itu atau melakukan seperti itu. Satu, ada reel yang kesukaan saya itu namanya Dewa Ignis. Ini reel juga reel yang lumayan udah tua dan ya sudah sedikit jelek dragnya. Jadi apabila nggak saya ulur, itu dragnya nggak keluar di saat ikan narik. Jadi untuk mengurangi resiko ikan lepas atau senar putus, makanya kadang saya ulur. Karena apa? Saya bantu pakai tangan karena kadang dragnya macet, gitu loh. Jadi di saat drag itu macet, ikan narik nggak keluar, makanya suka saya ulur. Karena apa? Reelnya itu udah jelek, tapi saya suka reel itu, makanya suka saya ulur. Begitu jawabannya. Ini juga banyak beberapa saya lihat di komentar, bang kenapa diulur? Ya kan? Ya itu karena reel saya yang kesukaan saya ini, yang Dewa Ignis ini, itu reel udah tua dan dragnya udah kurang bagus, makanya kadang saya ulur di saat ikan narik dan dragnya nggak mau keluar gitu teman-teman. Itu bang jawabannya bang. Oke lanjut. Oke, selanjutnya dari Darman Effendi. Oke, Darman Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ya Bang Felip sendiri itu pakai merek apa, joran sama reelnya? Oke. Untuk saya pribadi, saya ada 2 tackle set yang kesayangan saya. Itu yang pertama joran Yamaga Blank dan yang kedua joran Strike 2 yang sudah saya custom. Nah, untuk reelnya sendiri itu saya punya reel andalan, itu reel Ignis, reel Dewa lama. Nah, itu reel memang sudah tua tapi masih senang saya makainya karena masih enak. Dan untuk yang kedua saya cenderung ke Axis, Dewa Axis 2015 karena saya suka reel itu ringan dan powerful menurut saya. Jadi kalau selera saya ya reel 2 ini dan joran 2 ini. Tuh untuk pribadi saya pakai untuk saat ini. Terima kasih. Oke lanjut. Oke, selanjutnya dari Aldi Wijaya. Rekomendasian esen buat umpan kukus dong bang, dan cara netesinnya berapa tetes? Rekomendasi esen buat umpan kukus. Udah jelas, kalau minta rekomendasi dari saya sangat merekomendasikan Esen Gembel by Felip Ngetrik. Udah simple, itu aja pakai Esen Gembel by Felip Ngetrik. Karena apa? Minta rekomendasi dari saya. Jelas saya rekomendasikan itu karena apa? Saya sendiri dan teman-teman yang lain udah banyak yang coba. Alhamdulillah hasilnya bagus. Yoyoy, jangan lupa bang, Esen Gembel by Felip Ngetrik. Mantap. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya dari Nasmudin. Nasmudin, halo bang Nasmudin. Salam ngetrik, yoyo. Bang, kalau buat durasi 2 jam mancingnya, takarannya segimana? Untuk saya pribadi, biasanya kalau untuk 2 jam mancing itu umpan polos. Maksudnya umpannya aja itu kurang lebih 200 gram, tinggal ditambah kroto. Karena apa? Cenderung kalau 2 jam kan biasanya ikannya dan tiketnya juga nggak terlalu mahal ya kalau saya di sini. Atau ibaratnya tiket-tiket standar 150 sampai dengan tiket 200.000 itu biasanya 200 sampai 300 gram umpan cukup, jadi nggak perlu bawa banyak-banyak. Oke, terima kasih bang. Oke, selanjutnya dari Ade Alin 135. Ade Alin 135. Bang Felip mau nanya, hadiah terbesar yang pernah Bang Felip apa dan di mana? Mungkin terima atau dan di mana gitu. Untuk hadiah terbesar yang pernah didapat ya. Untuk hadiah terbesar nih belum lama ya. Maksudnya belum lama ini kurang lebih sekitar 23 juta. Itu di pemancingan Gilang 44 di Rempoa di belakang Setu Mabat. Itu kurang lebih 23 jutaan lah. Untuk hadiah yang pernah saya dapat ya, karena saya juga mancingnya nggak pernah tiket-tiket besar gitu. Tiket besar juga biasanya itu kayak kemarin nih yang ngejuara 23 juta itu ngejokiin. Jadi disuruh sama teman
buat mancing. Biasanya tuh saya disuruh mancing, dia bayar tiket, sisanya semua saya, kayak di umpan, terus jajan dan lain-lain tuh semua saya. Ketika juara ya dikasih sama yang ibaratnya sama yang ngebayarin tiket, ya berapa aja saya terima, terus saya gitu. Tapi yang paling besar kemarin pas ngejokiin temen itu 23 juta. Tapi kalau untuk yang pribadi saya itu saya paling besar di angka 13 atau 16, saya lupa, di Depu di kolom set. Itu yang pribadi saya 13 atau 16 juta gitu. Nah itu yang pribadi. Tapi kalau yang ngejokiin orang kemarin itu 23 juta, itu paling besar. Tapi ngejokiin orang. Kalau yang pribadi itu kalau nggak 13-16 juta. Oke, terima kasih. Ya. Lanjut. Nah ini lanjut dari Muhammad Mulyana. Siap, Bang Muhammad Mulyana. Ini mungkin beberapa pertanyaan agak sama semua ya. Oke. Sama yang lain. Senar yang lentur lemes bang, anti keriting merek apa dan yang harga standar aja? Oh gitu. Oke, untuk senar yang lemes, saya udah banyak coba beberapa senar ya, merek senar dari berbagai merek lah, dari rekomendasi teman-teman juga. Tapi untuk yang sampai saat ini saya masih pakai cukup lama, itu dari produk-produknya Iron Power. Salah satunya yang saya masih pakai sampai sekarang, ini jarang orang pakai, ini Iron Power Pavona. Iron Power Pavona 0,20 itu paling senang saya pakai. Dan itu Iron Power Wenger juga bagus. Tapi saya lebih senang Pavona dibanding Wenger. Pavona ini lebih lentur dibanding Wenger, dan warnanya sih sama sebenarnya, tapi saya lebih suka Pavona. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, untuk di online shop itu sekitar 130.000, itu panjangnya 300 meter, jadi bisa buat 3 reel. Berarti kita isi 100-100 buat 3 reel. Nah, rekomendasi saya brand dari Iron Power, Pavona, Wenger, Avernus, Condor, dan kawan-kawan itu sih bagus-bagus semua, tapi saya lebih rekomendasi ke Pavona. Oke, lanjut. Selanjutnya ini mungkin dari pemancing yang agak pemula ya. Oke. Ada Aldi Fadli. Dari Bang Aldi Fadli. Halo Bang Aldi Fadli. Yoyoy, salam ngetrik. Nah, dia bilang, bang kan saya mancing nggak pernah juara. Terus kalau saya mau mancing biar juara gimana bang? Oh, itu pertanyaan bagus banget. Ini paling saya suka nih, pertanyaan begini. Bagaimana mancing biar juara? Cuman satu bang jawabannya, sering mancing. Apabila abang sering mancing, abang pasti akan sering juara. Bercanda bang, tapi emang benar. Kalau kita sering mancing bang, kita pasti sering juara. Karena apa? Dari kita sering mancing, kita ibaratnya nambah pengalaman. Dari tetangga lapak kita, dari teman kita, gitu kita nambah pengalaman. Jadi kita bisa tahu, oh cara mancing kita harus seperti ini, cara mancing kita harus seperti ini, ngikutin si A, ngikutin si B. Nah apa? Itu karena sering mancing, harus dia juara. Dan kuncinya, jangan bohongin bini. Kalau mau juara, bilang bener-bener, Mah atau Yang atau Bu, Papa mau mancing. Jangan dibohongin, kalau ngebohongin bini jarang juara. Oke, mantap bang, salam ngetrik, mancing terus pokoknya bang, biar juara, mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu dari TBL. Oke, siap bang TBL. Umpan lama bahannya apa? Jawab bang kalau berani. Umpan lama simple bang, bahannya keju, telur, susu, dan ikan-ikanan. Oke, untuk lebih rincinya dan cara membuatnya, untuk ibaratnya resep keseluruhan dan cara racik dan cara masak nanti akan kita share setelah channel Felip Ngetrik mencapai 20.000 subscriber. Oke, ditunggu, pantengin terus. Yoyoy, salam ngetrik. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Haga Wadang Saputra. Yoyoy. Selanjutnya dari Thohir 212. Oke Bang Thohir 212, mantap nih Bang Thohir, dimanapun Anda berada semoga sehat selalu ya. Untuk mancing ada yang ngebosin kan bang? Apa modal sendiri? Oh gitu, untuk mancing ada yang ngebosin nggak atau modal sendiri? Oke, untuk pertanyaannya saya jawab, saya nggak ada yang ngebosin untuk mancing. Tapi beberapa kali
itu ada temen-temen yang minta jokiin, ibaratnya mungkin karena dia ada kesibukan mendadak gitu kan, ada urusan mendadak tapi dia udah daftar mancing, minta tolong mancing dulu. Nah itu kadang saya mancing. Dari kalau kita bilang persentase, dari 100% itu paling hanya 3%. Dari 100 video saya paling hanya 3 video yang ibaratnya mancing saya dibayarin. Selebihnya tuh saya bayar sendiri dan tandem. Biasanya saya tandem sama orang atau saya bayar sendiri. Jadi di sini jawabannya nggak ada yang ngebosin. Saya duit pribadi sendiri. Kecuali pas kebetulan ada teman-teman yang minta jokiin, seperti yang tadi saya bilang di video sebelumnya ya. Jadi di saat ada temen yang punya halangan tapi dia udah daftar mancing, lalu saya mancing, nah itu biasanya saya ngejokiin. Dan saya ngejokiin juga nggak semua-muanya dibayarin orang. Jadi biasanya yang bayarin itu cuman bayar tiket, sisanya selebihnya saya, lalu dari umpan, kedi, jajan dan lain-lain itu semua saya. Jadi yang bayarin itu biasanya ngasih uang tiket aja gitu. Buat Bang Thohir kalau pengen suruh saya ngejoki boleh, saya nanti berangkat. Oke Bang Thohir, salam ngetrik. Yoyoy. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Ipung 212. Ipung 212 nih, Bang Ipung bukan ya? Ini kalau Bang Ipung ada langganan saya namanya Bang Ipung juga. Nih tapi nggak tahu ini Bang Ipung yang mana. Pertanyaan apaan Bang Aga? Cara menambah esen dengan dosis yang tepat dan selang berapa lama kita harus menambah dosis? Oke, untuk karakter esen ya. Kita bicara karakter esen di sini kan, karakter esen itu beda-beda ya teman-teman ya. Untuk ini saya bicara untuk karakter esen gembel ya, karena emang esen ini yang sering saya pakai ya. Kalau untuk karakter lain kan saya juga jarang pakai. Untuk esen gembel itu biasanya saya menunggu 1 jam di saat dosis pertama dipakai. Apabila masih kurang, itu biasanya saya tambah 3 tetes atau 5 tetes. Lalu akan saya tunggu sampai setengah jam melihat perkembangan. Setengah jam sampai 1 jam. Apabila masih kurang biasanya saya akan tambah lagi. Tapi apabila udah bagus saya akan bertahan. Itu Bang. Tapi untuk karakter esen di sini kembali lagi saya bilang karakter esen beda-beda. Jadi banyak faktor atau banyak kemungkinan tuh cara penambahan dosis ya akan lain juga. Jadi lebih baik Abang menanyakan sama si pembuat esennya langsung cara penambahan esennya seperti apa. Oke Bang, salam ngetrik. Yo. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Aga. Oke, selanjutnya itu dari Dodi Saputra, kakak. Halo Bang Dodi Saputra, salam ngetrik, salam yoyoy. Rekomendasi umpan alam ikan mas apa Om? Umpan alam, wah sepertinya Bang Dodi ini seneng wild fishing ya, jadi mancing di alam liar nih. Kalau saya sih terus terang mancing di alam liar untuk ikan mas ya, itu biasanya pakai pelet. Tapi saya pernah beberapa kali mancing ikan mas harian. Harian, kita bicara harian ya Bang. Saya pernah mancing harian itu pakai udang sawah atau udang empang, itu dia mau makan. Dan cacing juga mau makan. Berarti cacing dan udang ini yang pernah saya coba pakai, ini udah pasti dimakan sama ikan mas. Tapi saya nyobanya di mancing harian. Udang sawah tuh saya kupas, saya ambil dagingnya aja sama cacing sampah atau cacing apa itu dimakan sama ikan mas itu, tapi di harian bukan di lomba. Itu saya pernah coba. Karena kalau untuk mancing liar biasanya saya misalnya kayak di danau atau di setu itu biasanya pakai pelet untuk ngakalin ikan mas, dan itu belum pernah dapet. Jarang strike kalau mancing liar gitu Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Aga. Selanjutnya dari Widi Hanjaya. Oke, siap Om Widi Hanjaya, mantap. Minta tips rangkaiannya Bang Felip, bilang gitu. Terus rangkaiannya itu di dalam air gimana? Oke, untuk tips rangkaian nanti saya akan jawab, saya akan buat video ya. Memang ini juga banyak requestan dari teman-teman tuh cara bikin rangkaian dan ukuran rangkaian yang saya pakai. Nanti saya akan bikin video tutorial bikin rangkaiannya dan ukuran-ukurannya. Mungkin untuk next video ya Om siapa tadi? Om Widi.
Widi Hanjaya. Oke Om Widi, nanti next kita akan bikinin videonya insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk tutorial cara membuat rangkaiannya. Oke Om Widi, terima kasih. Lanjut. Untuk selanjutnya, ini mungkin terakhir kayaknya. Apa tuh? Dari Hadi Supriyadi. Dari Bang Hadi Supriyadi. Halo Bang Hadi Supriyadi, dimanapun Anda berada semoga sehat selalu. Mantap. Mungkin ini juga pertanyaan dari beberapa subscriber juga. Oke, dari teman-teman yang lain ya. Jadi satu pertanyaan ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sama. Oke, akan kita jawab. Ada di beberapa video. Jadi dia nanya, kapan bikin event mabar Om? Tapi tapi hari Sabtu Om, kalau bisa main 2 joran. Mungkin lebih tepatnya event mabar kapan? Oh gitu. Oke, untuk event mabar ini sebelumnya saya kan ada grup nih. Saya suka share link grup ya, grup subscribernya Velvet Ngetrik. Di postingan-postingan saya itu saya sering bahas di situ sama teman-teman. Berhubung kondisi sekarang ini harga ikan lagi tinggi, jadi saya putuskan untuk acara mabar bareng subscriber Velvet Ngetrik itu kemungkinan nanti setelah harga ikan stabil, dan itu pasti nanti akan saya info di channel juga. Apabila teman-teman ingin bergabung, ibaratnya ikut, walaupun nggak mancing, ingin hadir meramaikan juga nggak masalah. Kita ibaratnya bareng-bareng kumpul sambil mancing senang. Itu kemungkinan sambil nunggu harga ikan stabil ya teman-teman. Oke, paling itu aja, nanti tunggu info selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah dukung dan support selalu channel Velvet Ngetrik. Mudah-mudahan channel saya ini semakin lebih bisa mengedukasi, lebih bisa menghibur buat teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata atau apabila ada kata-kata kasar di video saya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumkan. Ya, karena begitu kadang kondisi di kolam. Nah, kalau yang biasa mancing di kolam pasti udah tahu di kolam itu bahasanya seperti apa kadang. Oke, apabila ada teman-teman yang tersinggung, saya mohon maaf, dan juga mohon dukungannya serta supportnya untuk channel Velvet Ngetrik dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video-video terbaru. Oke, yoyoy, salam ngetrik, mantap.